halo semuanya, sahabat-sahabat saya yang extraordinary, apa kabar? Hari ini masih dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di Hari Indonesia yang ke-78, Merdeka. Gimana keseruan kalian bersama dengan teman-teman atau lingkungan RT RW di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78? Pasti seru ya. Di hari kemerdekaan ini saya datang ke sebuah tempat yang sangat ikonik dengan panjat pinangnya. Ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira saya ada di mana ya? Lokasi tempatnya itu ada di Jakarta loh. Oke guys, stay tune di sini ya, jangan kemana-mana. Dan buat kamu-kamu yang baru pertama kali mampir di channel saya ini, jangan lupa untuk support channel ini. Caranya gampang kok, hanya dengan subscribe. Supaya nggak penasaran, saya kasih tahu ya. Sekarang saya lagi ada di Kalimalang. Kalimalang ini adalah salah satu daerah yang sangat terkenal dengan panjat pinangnya yang unik. Karena panjat pinangnya ini tidak seperti panjat pinang lainnya. Nah, di panjat pinang ini orang-orang yang ikut panjat pinang mereka akan jatuh masuk ke dalam sungai Kalimalang. Nah, ini sungai Kalimalang yang ada di depan saya, akan saya tunjukkan kondisi sungai Kalimalang siang ini dipenuhi dengan banyak orang yang begitu sangat antusias menyaksikan panjat pinang di Kalimalang. Hari ini ada 3 panjat pinang. 2 panjat pinang ini yang akan dipanjat secara berkelompok, sedangkan 1 panjat pinang itu secara individu karena panjat pinangnya nggak tinggi. Dan ini lihat ya, di depan saya ini ada panjat pinang yang terbentang dari ujung ke ujung, nggak nyampe ujung sih ya, di terbentang beberapa meter di sungai Kalimalang ini. Seru banget tuh, rame banget loh siang ini. Masyarakat begitu antusias, bukan hanya sekitar warga Kalimalang, tapi ada juga beberapa warga yang datang dari daerah lain yang ada di Jakarta Timur, bahkan juga ada yang dari Bogor, yang dari Jawa. Pokoknya banyak, semua pada antusias karena memang panjat pinang di Kalimalang itu dari tahun ke tahun punya ciri khas sendiri. Nah, panjat pinang ini disponsori oleh Pegadaian. Nah, itu lihat ada bootnya Pegadaian di sini, Pegadaian. Dan hari ini adalah panjat pinang emas. Kenapa dibilang panjat pinang emas? Karena panjat pinangnya akan mendapatkan hadiah emas. Wow, ini keren banget ini hadiahnya ya. Hadiahnya emas loh. Di setiap pohon panjat pinang itu ada 2 gram emas dengan kadar emas 99,9. Wow, ini keren ya. Bahkan juga ada tabungannya loh. Makanya warga terus berantusias ya. Wow, ini pokoknya saya akan telusuri tempat ini dan saya akan ajak sahabat-sahabat semua, teman-teman, buat kita menyaksikan panjat pinang bersama dengan saya. Oke, check it out. Buat kalian yang baru pertama hadir di channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, tinggalkan komen kalian ya. Bagaimana keseruan kalian di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 ini? Apa kalian ikut panjat pinang juga? Panitia panjat pinang ini juga menyiapkan ambulans ya. Ada 2 ambulans yang standby di sekitar lokasi panjat pinang. Akan juga ada bantuan tim keselamatan yang standby di sungai Kalimalang ini. Jadi prepare panitianya ini emang total banget ya. Panjat pinang emas ini mempersiapkan begitu banyak acara-acara yang sangat menarik. Bahkan juga ada panggung yang disiapkan, ada ambulans, bahkan juga ada booth Pegadaian, ada tim keselamatan yang standby in case jika terjadi sesuatu. Panitia langsung sigap untuk melakukan pertolongan kepada setiap peserta atau setiap orang yang ikut ambil bagian dalam lomba panjat pinang kali ini. Wow, udah gak sabar nih saya mau menyaksikan panjat pinang emas yang ada di Kalimalang ini ya guys. Dan kita lihat nih, orang-orang begitu antusias, saya juga cukup antusias. Hari ini juga bukan cuma panjat pinang, nanti ada juga namanya gebuk bantal. Gebuk bantal juga akan dilakukan di sini. Panjat pinang di Kalimalang ini diadakan oleh RW, dan RW ini punya
tim yang dari RT masing-masing, dari RT 1 sampai 9, mereka akan ikut andil di dalam lomba kali ini. Nah, itu hadiah-hadiah yang terpajang. Jadi kalau panjat pinang yang belum dinaikin tuh ada olinya ya, tuh ada olinya yang diolesin. Kalau panjat pinang yang ini yang paling ujung yang perorangan ini ya, caranya juga bukan manjat, tapi hanya berjalan di atas tiang. Tuh ada yang jalan tuh, jatuh kecebur deh. Nah ini jadi karena individu perorangan, jadi nggak manjat ya, seperti yang panjat pinang yang di ujung sana dan di tengah. Beda sih. Tadi saya posisi sebelah sana, saya coba pindah ke sebelah sini yang paling ujung di panjat pinang ketiga ya, ini nih. Dan mereka lagi berusaha, ada yang udah nyebur berkali-kali, dan yang menariknya ini ada diberikan pelampung bagi anak-anak yang mungkin punya skill berenangnya atau mereka takut jika terjadi sesuatu ketika nyebur ke dalam sungai, makanya mereka pakai pelampung. Jadi aman sih ya. Jadi tingkat safety-nya juga dipersiapkan oleh panitia. Ada bantuan keselamatan juga di air. Nanti kita lihat tuh ada yang pakai perahu karet yang warna orange sama yang baju orange, itu adalah tim penyelamat atau tim keselamatan yang disiapkan oleh panitia. Jadi memang acara ini disponsori oleh Pegadaian dan juga para warga yang bersuadaya untuk mengumpulkan dana untuk mengadakan lomba panjat pinang ini. Dari warga untuk warga, mereka begitu antusias. Dan di sini juga udah standby begitu banyak fotografer, ada liputan juga dari beberapa media, karena memang ini adalah tempat panjat pinang paling ramai di Jakarta. Nah ini lihat tuh di sana tuh ada tim ya, tim khusus. Nah ini mereka yang akan gebuk bantal sedang bersiap-siap tuh, ada 2 anak cowok yang sedang bersiap-siap akan melakukan gebuk bantal. Ya kayaknya akan dimulai nih. Ya mulai dia gebuk-gebukan deh. Sebelum gebukan salaman dulu, hajar bro. Dihajar ya, baru berapa kali pukul udah langsung jatuh. Nah ini serunya gebuk bantal itu ya, udah harus menahan diri dari keseimbangan karena hanya bisa duduk di sebatang kayu, harus megang bantal, harus nahan keseimbangan, juga butuh keahlian juga ya, dimana butuh keseimbangan khusus. Selain harus bisa berenang juga ya, kalau nggak bisa berenang sih bisa pakai pelampung sih, tapi kayaknya ini pada jago berenang nih, soalnya anak menang dia. Oke, gebuk bantal. Oh ya, sekarang yang menarik saya mau pindah ke panjat pinang yang berada di posisi kedua yang tengah ya. Yang tadi itu panjat pinangnya masih belum terlalu rame karena masih banyak penuh oli ya. Nah ini nih mereka lagi berganti-ganti, entah ini ada berapa tim, tapi di panjat pinang ini ada satu tim itu ada 5 orang. Mereka akan bekerja sama untuk bagaimana mendapatkan hadiah yang ada di puncak. Guys, kita tahu bahwa panjat pinang ini seru ya. Dalam setiap rangkaian kegiatan kemerdekaan Indonesia, panjat pinang selalu menjadi pagelaran unggulan. Perlombaan yang membutuhkan pohon pinang sebagai ornamen utama ini begitu mendapat antusias yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Nah, di balik hingar-bingar kemeriahan perlombaan panjat pinang, ada sejarah kelam yang melekat di masyarakat tentang panjat pinang pada saat masa penjajahan Belanda, yang sangat miris ya. Pada saat warga pribumi atau orang Indonesia mati-matian memanjat pinang untuk memenangkan lomba, sedangkan orang-orang Belanda yang menonton menertawakan hal tersebut, karena bagi mereka ini adalah sebuah tontonan yang menarik, sebuah tontonan yang menjadi bahan ejekan. Pergelaran ini dilakukan oleh orang pribumi dan disaksikan oleh orang Belanda ya. Dilakukan pada saat ulang tahun Ratu Belanda Pauline Mary van Oranje-Nassau yang diperingati setiap tanggal 31 Agustus. Sering berjalannya waktu kan tradisi ini menjadi ajang perayaan di Indonesia. Tapi ada sebagian masyarakat Indonesia yang menolak tradisi ini. Kita akan mengingat fakta kelam bahwa dulu warga Indonesia ditertawakan dan dicemooh orang-orang Belanda saat mereka memanjat pinang.
Ya, tapi kembali lagi sih, bagaimana kita menyikapi, bagaimana pandangan kita tentang Panjat Pinang ini. Karena permainan ini memang punya filosofi yang sangat bagus, karena dalam Panjat Pinang ini sangat membutuhkan kerjasama, kekompakan tim dan pesertanya. Kalau timnya kokoh dan kompak, ya bisa sampai ke puncak. Kalau timnya nggak kompak, nggak sama-sama kerjasama, ya gagal sih. Tapi memang permainan Panjat Pinang ini sampai sekarang menjadi salah satu tontonan yang menarik ya ditonton. Nah ini nih kita lihat nih lagi berjuang mereka ya. Nah tuh ada yang kecebur kan. Kalau satu kecebur semua ikutan, timnya gagal deh. Bersatu kita teguh, bercerai kita ambiar bro. Relasinya antara Panjat Pinang dan kemerdekaan Indonesia, kita tahu bahwa filosofi yang ada dari Panjat Pinang mengajarkan kita untuk berjuang dalam mencapai kemerdekaan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dalam satu regu pemain butuh kerjasama, kecerdikan, dan saling menopang. Ketiga, menyingkirkan ego pribadi untuk mencapai kemerdekaan. Dan keempat, hasil kemerdekaan dibagi rata dalam masyarakat. Wow, ini filosofi Panjat Pinang ya. Apa kalian setuju dengan filosofi ini? Dan kalian salah satu orang yang setuju jika Panjat Pinang menjadi salah satu tradisi atau lomba yang terus diadakan di saat perayaan 17 Agustus atau kemerdekaan Indonesia. Kalau saya sih lihat dari filosofi yang ada dari 4 filosofi dan arti dari filosofi ini sih keren ya. Karena memang mengajarkan kita untuk masyarakat Indonesia untuk tidak egois. Tapi kita perlu kecerdasan, kita perlu kerjasama, saling menopang, menyingkirkan ego pribadi, sama-sama bergandeng tangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Wow, keren. So, untuk yang sedang berjuang untuk mendapatkan juara, untuk mengambil hadiah Panjat Pinang, ayo semangat kalian. Kalau dilihat dari tim-tim yang naik dan jatuh, masyarakat yang nonton juga begitu antusias, termasuk saya ya. Nah ini udah berapa menit, sekitar udah sejam lah, belum ada juga yang berhasil loh.
dari ketiga panjat pinang yang ada belum ada satupun yang berhasil sampai ke puncak. Nah ini kita lihat ada salah satu tim yang masih berjuang ya. Lihat nih, kita lihat nih filosofi panjat pinang nih. Nah yang satu naik, dia perlahan-lahan naik, temennya yang bawa dorong. Jadi temennya yang bawa dorong, yang paling bawah ujung itu dia menopang, dia menahan semua bobot berat badan temen-temennya. Iya, kalau orang egois sih nggak bakal bisa ikut dalam tim panjat pinang sih ya. Nah ini saya lihat tuh kerja sama mereka tuh udah gitu pantang menyerahnya, gigih banget. Kalau mau dibilang sih mungkin hadiahnya nggak seberapa, tetapi ada tekad yang mereka punya bahwa oke, bersatu kita teguh, bercerai kita cebur ke dalam sungai Kalimalang. Ya kita lihat nih guys, mereka semuanya pokoknya gak capek loh, dari tadi naik, satu tim naik, turun cebur ke sungai Kalimalang berenang, ganti lagi tim yang lain, naik lagi, gagal lagi. Kita berapa kali satu tim udah berulang kali naik turun, tapi mereka nggak nyerah. Itu keren banget loh. Nah ini ya, walaupun kontroversi panjat pinang, tapi kita lihat nilainya, kita lihat filosofi yang ada di panjat pinang ini. Dan saya termasuk orang yang setuju jika panjat pinang terus diadakan, tapi dengan meminimalisir resiko ya. Karena dari kemarin tuh ada beberapa panjat pinang yang orang jatuh, sampai ada yang patah. Tapi kalau nyebur di dalam air sih menurut saya paling aman sih. Penonton pun kita juga punya rasa semangat yang tinggi ya, walaupun nggak kenal ini siapa yang manjat, tapi kita terus kasih support, karena bagi kita siapapun yang sampai di atas, yang menang, yang dapat dia lagi. Jadi semua orang yang ada di sini tuh harus punya nilai sportivitas. Ya dia turun lagi, dia gagal nyebur rame-rame. Ada juga yang nggak milih nyebur, dia milih untuk merosot turun. Ya belum juga guys, belum berhasil. Sabar, ini menguji kesabaran juga ya. Jadi kalau kamu punya kesabaran setipis tisu, mendingan gak usah ikut panjat pinang. Yang ada marah-marah ya. Oke, coba lagi guys, coba lagi ini. Nah kita lihat apakah mereka akan berhasil. Tim yang ini nih, lihat, mereka mulai menanjak naik. Nah yang ketika yang di atas naik, yang di bawah ikut naik, dia tahan temennya, ditahan kaki temennya, dia dorong badan temennya. Ini sepertinya akan berhasil ini. Ya dia maju lagi nih. Nah lihat tuh, yang paling atas naik, yang bawah ikut naik. Tuh dia tahan. Nah oke, lagi yang ketiga ikut. Ini mereka cuma 4 ya. Oke, bisa 4 bisa 5 sih. Jadi kalau 4 ya bagi hadiahnya untuk 4 orang. Kalau 5, wow, dia pegang talinya. Nah ini dia pegang tali, lalu dia manjat ke atas. Wow, berhasil. Ini tim pertama yang berhasil sampai ke puncak. Tapi saat itu orang-orang yang ada di lokasi ini loh, mereka protes karena dalam aturan panjat pinang itu nggak boleh megang tali. Nah dia mau ambil bendera nih, sama panitia nggak boleh, karena bendera itu nggak boleh diturunin ya, nggak bisa, belum bisa ambil bendera. Bendera itu bisa turunin kalau semua hadiah udah nggak ada lagi. Akhirnya dia turun mengurungkan niatnya, tapi orang-orang udah pada komplain. Karena apa? Nggak boleh, ada aturannya kalau nggak boleh pegang tali. Nanti kita akan dengar penjelasan dari panitia. Nah banyak peserta dari panjat pinang ini pada protes, warga sekitar yang nonton, penonton juga ada yang protes, panitia juga. Tapi kita dengarkan penjelasan dari ketua panitia ya, tentang tim yang pertama udah berhasil naik gimana. Keputusan dari ketua panitia, kalau udah nyampe deket ke paling ujungnya tiang pinang sih boleh sih, akhirnya disahkan. Dan tadi tim yang berhasil lolos, mereka bawa pulang hadiah ya. Jadi disahkan oleh panitia.
tiang Panjat Pinang pertama sudah berhasil ditaklukkan. Ini tiang Panjat Pinang yang kedua yang ada di tengah ya. Ini tim berikutnya yang sedang berusaha untuk naik, bekerja sama untuk naik menaklukkan tiang Panjat Pinang. Kita lihat di mana mereka bisa apa enggak. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ini hadiah emas ya, terus 9,9 tadi lagi ditunjukin sama tim sebelah yang tiang satu itu ngasih support ke tim yang ini yang sedang manjat supaya mereka juga semangat. Wah, ini sportivitas yang tinggi ya, saling support, saling memberikan motivasi. Wow, ini nilai-nilai yang harus dipunyai sama masyarakat Indonesia. Salut. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ya, ini tim yang akhirnya berhasil menaklukkan tiang Panjat Pinang yang kedua yang di tengah. Akhirnya berhasil ditaklukkan oleh tim ini, dan lihat tuh penonton yang masyarakat yang ada begitu antusias ngasih support, semangat teman-temannya juga, dan akhirnya dia mau sampai juga di puncak tiang. Yang diambil pertama itu adalah emas 99,9, 1 gram, lumayan lah ya. Dengan hasil kerja keras akhirnya mereka berhasil. Dan yang boleh diambil itu hanya 4 hadiah, yang nggak boleh ambil semuanya. 4 hadiah kan diambil apa itu kompor. Jadi 1 hadiah utama dan yang lainnya hadiah hiburan. Nggak boleh ambil hadiah utama semuanya, nggak boleh. Jadi kalau itu kan ada 2 gram emas, 1 gram satu itu hanya boleh ambil 1, disisain untuk yang lain ya. Jadi juga harus menahan diri. Nah, ini dia boleh ambil apa lagi nih, kompor, ada kipas angin ya. Seneng ya, udah berusaha berkali-kali gagal dan gagal karena nggak nyerah, akhirnya nyampe juga. Wah, pantang menyerah, pantang mundur, ini keren. Ini dulu dong Indonesia, pantang menyerah. Masih ada hadiah 1 gram lagi tuh yang ada pelangnya itu yang warna merah kuning. Jadi hadiah utama masih ada, diberikan kesempatan buat tim yang lain. Jadi yang udah menang gak boleh ikut manjat lagi ya. Oke, kita lihat nanti ini yang mana timnya menang. Oh, ini tim lain lagi, jadi semangat mereka, jadi antusias karena udah ada yang berhasil ya. Kalau yang Panjat Pinang 1 udah ada 2 tim yang berhasil. Nah ini nih, nah ini mereka nih yang tadi timnya yang berhasil. Senang banget mereka ya. Tuh, ini nih yang tadi dia manjat yang naik ke atas nih orangnya.
Ya, berhasil lagi tim berikutnya menaklukkan tiang panjat pinang yang pertama. Tuh, jadi berhasil lagi guys. Jadi ya, kalau tiang yang kedua juga udah berhasil tadi ya, udah berhasil ditaklukin. Nah ini nih para penakluk tiang pinang yang kedua tadi. Tuh ada emas yang ke bawah 99,9, ada 1 gram kompor. Nih kita bersama hadiah, ada kipas angin. Nah, ini wajah-wajah tim yang menang, yang berhasil menaklukkan tiang pinang yang ada di tengah tadi. Nah ini tim, wajah-wajahnya yang bahagia banget ya. Katanya sih nanti ini akan dijual dan uangnya akan mereka bagi. Kita coba dengarkan apa kata mereka. Hadiah utama 1, hadiah hiburan 4 ya. Ini dia andalannya nih. Ya, silakan pilih. Waktunya 3 menit. Ini sering ikut. Sering ikut lomba ini. Baru pertama kali. Lagi diwawancara. Sulitannya apa sih bang? Goyang-goyang. Tim-tim yang lain pun gak mau ketinggalan. Mereka masih on fire, pantang pulang sebelum dapat hadiahnya. Jadi nanti acara panjat pinang ini atau lomba panjat pinang ini akan stop jika hadiah-hadiah yang ada itu sudah habis. Mereka pantang menyerah, seperti semangat Indonesia, pantang menyerah. Situasi di sekitar Kalimalang itu udah semakin sore, tapi masih banyak saja orang yang ikut. Bahkan ada panggungnya pun, kita lihat ya panggung yang ada dimeriahkan oleh artis-artis dangdut, lagi berdangdut ria, berdendang ria. Kita dengarkan lagu dangdutnya sore hari ini. Ya ini berhasil lagi tim yang lain ya. Mereka berhasil sampai di puncak. Yeay, berhasil saudara-saudara. Mereka berhasil ya, senangnya ya. Teman-teman yang dibawa tuh happy banget. Nah saya akan tinggalkan, saya akan bergeser ya ke sebelah panjat pinang yang ketiga. Itu sih bukan namanya panjat pinang ya, karena posisinya itu bukan dipanjat tapi berjalan di atas tiang pinang. Kita lihat keseruannya. Nanti kita akan ke sebelah kanan saya, di sana ada berjalan di atas tiang pinang bersama dengan anak-anak. Gimana keseruan berjalan di atas tiang pinang sore hari ini? Oke guys, stay tune di sini ya. Kerumunan orang semakin banyak sore hari ini. Saya coba menembus kerumunan orang ini supaya saya bisa mengambil video ya dengan jelas. Karena semakin sore keadaan di Kalimalang ini semakin ramai loh.
Ini situasi jalan di atas tiang pinang ya. Anak-anak yang terus mencoba, mereka terus berjalan dan berjalan. Untuk panjat pinangnya ini khusus untuk perorangan. Ada anak-anak remaja, juga ada beberapa anak perempuan. Dan di antara mereka itu berbaris menunggu giliran untuk bisa berjalan di atas tiang pinang ini ya. Di ujung tiang itu ada seorang anak laki-laki yang mencoba membantu. Jika kalau ada temennya yang berjalan, biar bisa dipegangin tangannya dan ditarik menuju ke tempat hadiah yang paling ujung. Dan ini sih disetujui sama panitia ya. Oke, nggak masalah sih, nggak melanggar aturan. Ya ini, oke, dia mulai berjalan, udah pegang tangan tapi nggak berhasil. Cebur. Ya, cebur lagi. Wah, seru sih ngelihat mereka tuh mencoba untuk menahan keseimbangan. Kalau ini sih harus bisa menahan keseimbangan ya, karena berjalan di atas tiang yang licin dan juga basah, sedangkan tubuhnya juga dalam keadaan basah. Jadi membutuhkan kesabaran setebal buku, bukan setebal tisu. Kalau setebal tisu pasti langsung give up, menyerah. Panjat pinang 1 dan 2 sih sudah mulai sepi karena ternyata hadiah-hadiahnya udah gak ada lagi ya. Kita akan lihat gimana ada yang berhasil nggak dapetin hadiah di tiang pinang yang ketiga ini. Nah, ada seorang anak mulai jalan lagi, nyebur lagi. Nyebur ya, ini barisan mereka ya. Ini anak-anak yang coba berbaris menunggu antrian untuk bisa jalan di atas pinang. Tiang pintu. Wow, cebur lagi. Cebur terus nih, belum ada satupun yang berhasil. Kita akan nunggu siapa orang yang berhasil menembus sampai ke puncak, yang berhasil menaklukkan tiang pinang sampai ke puncaknya. Saya penasaran. Tiang 1 dan 2 sudah berhasil ditaklukkan, sedangkan tiang ketiga ini belum berhasil ditaklukkan. Ya, ini yang pakai baju hitam nih. Ya, dia terus bergerak maju, menahan keseimbangan, kiri kanan, ambiar. Cebur, kedinginan deh, masuk angin deh ini, masuk. Oke, selanjutnya, nah ini ada yang berhasil. Ore, dia berhasil menjadi orang pertama yang menaklukkan tiang pinang sore hari ini. Ini dia, anak yang pakai baju hitam ya, dia lagi mau mengambil hadiah. Untuk tiang yang ini, satu peserta ngambil hadiah hanya satu aja. Itu anaknya lagi ngambil hadiahnya dia sih. Anaknya bingung mau ngambil hadiah apa. Dia bingung sendiri kan. Setelah mikir, akhirnya dia memutuskan untuk ngambil sepeda. Tim SAR sedang membantu untuk mengangkut sepeda hadiah peserta ya. Sepedanya diturunin dengan perahu karet dan akan dibawa ke pinggir Sungai Kalimalang untuk diserahkan kepada pemenang yang tadi memilih hadiah sepeda. Kita lihat nanti akan diangkut ya. Yaitu diangkut perlahan-lahan, akan diserahkan kepada yang punya sepedanya. Wow, seneng ya dapat sepeda baru. Bisa deh, kring ada sepeda.
terus berusaha untuk bisa menaklukkan tiang pinang untuk mendapatkan hadiahnya. Dan hari pun sudah semakin sore ya, tapi orang masih tetap banyak karena malam nanti juga akan ada panggung hiburan, akan ada penyerahan hadiah juga. Banyak orang yang masih tetap begitu antusias untuk menyaksikan panjat pinang ini sampai sore hingga sampai malam. Oke, karena waktu sudah menjelang malam, waktunya untuk mengatakan sayonara ya. Sampai berjumpa lagi dengan saya di konten saya berikutnya ya guys. Semoga kalian senang dengan konten kali ini. Tetap dukung channel saya. Caranya gampang kok, hanya dengan subscribe. Kalian bisa share, tinggalkan komen di kolom komentar, bisa like juga jangan lupa ya. Walaupun cuma sebatas like, tapi itu memberikan semangat buat saya. Biarlah semangat kemerdekaan Indonesia memberikan kita semangat lagi untuk bisa berkarya untuk Indonesia tercinta. Doa saya untuk Indonesia penuh dengan damai sejahtera, Indonesia diberikan keamanan, dijaga oleh Tuhan, dan kita berharap terus Indonesia akan datang diberikan pemimpin yang takut akan Tuhan dan bisa memajukan Indonesia menuju ke Indonesia yang lebih baik. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Bye bye, God bless you. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication.